Baik, Mas Udi, Beli Udi, ini kan menarik ya, melibatkan orang banyak, kemudian ini menunjukkan bahwa memang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebinekaan itu memang menjadi sebuah nilai yang dirindukan dan ingin diwujudkan oleh orang banyak, gitu kan. Apalagi kita tahu Indonesia dengan kenusantaraan yang beragam-ragam ini. Ini menarik. Tapi sebelum ke sana, ini tadi kan setelah Padma Candi Nusantara, kemudian ada gedung Serbagunanya ini. Nah, ini kan saya lihat kalau dari luar ada 3 lantai, ada warna merah, putih, dan hitam. Tapi kalau secara filosofinya, mungkin bangunan dari bawah dulu mungkin ya. Pertama kali membangun, saya dengar katanya ada filosofinya juga dari fondasi bawah. Gimana Mas Udi? Mungkin saya sampaikan. Memang ini yang agak mendapat bangunan kita ini pondasinya adalah batu dari seluruh Nusantara. Ya, pondasi ada 8 karena kita kan konsepnya kebangsaan. Kita 17, 8, 45 selalu kita adopsi dalam pembangunan ini. Ya, kita punya 8 pilar. Di lantai 1 itu ada 8 pilar utama. Pondasinya itu masing-masing pilar itu berasal dari batu-batu mulia. Nah, ini kayak Mas Bambang kan suka nih, itu kalau nggak salah sojol itu ya. Iya, betul ya. Jadi saya hafal batu-batuan gara-gara sumbangan bukan kita yang mencari, tetapi masyarakat setempat, kawan-kawan kolega kita yang berasal dari wilayah itu yang menyumbangkan. Ketika kita cerita konsepnya, kita lagi nyari batu ini belum punya. Itu zaman itu kebetulan memang zamannya lagi tren batu-batu itu. Ya, sampai sekarang pun kalau kita sedang berkunjung itu hadiahnya adalah batu-batuan masih sekarang gitu kan. Betul. Jadinya pilar kita paling timur itu pondasinya adalah batu dari Papua. Karena timur Indonesia adalah Papua, batu siklop namanya. Ke barat sedikit itu dari batu Sulawesi, ada sojol, ada juga batu dari Miangas, utaranya Indonesia. Nah, ada juga di sebelah baratnya lagi ada Kalimantan. Ada batu-batu dari Kalimantan, ada ulin Kalimantan. Terus paling barat ada karena dia ada 4 gitu. Paling barat itu adalah batu pancawarna dari Sabang. Itu yang menyumbangkan itu adalah teman kita dari Sabang. Yang Papua teman kita dari Papua. Yang di Kalimantan juga kawan kita yang dari Kalimantan. Nah, bergerak lagi ke yang selatan itu adalah ada batu dari Lampung dan Palembang. Terus ada batu dari Banten. Nah, terus ada batu dari Bali Nusa Tenggara dan juga terakhir paling selatan itu ada batu dari Maluku ya, Bacan. Nah, jadi kan Maluku itu agak ke bawah. Jadi pondasi kita ini adalah spiritnya kebinekaan itu. Jadinya bangunan ini dibangun dari rasa kebinekaan dan kebangsaan kita. Nah, itu. Ya, terus kalau di Padma Candi kita itu selain semua batu-batu nanti akan ada menjadi dasarnya, termasuk juga batu dari gunung berapi seluruh Nusantara. Gunung berapi. Gunung berapi. Kenapa gunung berapi? Keyakinan kita gunung itu adalah lambang kesuburan, lambang kemakmuran, lambang spiritual, itu lambang keagungan. Inilah keagungan Nusantara, keagungan Indonesia. Ini spirit yang kita ingin sampaikan. Dan itu juga adalah sumbangan dari teman-teman kita dari daerah itu. Ada batu dari Gunung Kerinci tertinggi Indonesia, ada batu dari gunung di Jawa Barat itu, ada juga batu dari Gunung Gamalama, Maluku. Ini semua pegunungan itu nanti ada di Padma Candi Nusantara kita. Simbol kebangsaan dan kebinekaan kita mudah-mudahan bisa kita wujudkan di sini. Baik. Nah, kalau dari ruangannya sendiri gimana, Mas Budi? Ya, kalau lantai satu itu untuk apa? Lantai 1 setiap ruangan itu kita ada namanya. Nama-nama sebagai bentuk penghargaan kita kepada pahlawan kita. Namanya adalah pahlawan-pahlawan nasional yang berkontribusi kepada perjuangan kita, termasuk juga dari seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga dari berbagai agama. Jadi lantai 1 itu tempat pertemuan besar kita, namanya Bung Karno Mahasabha. Bung Karno Mahasabha. Ya, Bung Karno Mahasabha, tempat pertemuan yang paling besar. Di lantai 2-nya itu ada
perpustakaan namanya Bung Hatta Hanacaraka. Kita tahu beliau sosok yang penggemar membaca, penggemar buku. Jadi kita ingin mengambil spirit beliau sebagai adik-adik kita, generasi muda kita supaya gemar membaca. Kita namanya Bung Hatta. Ada juga yang namanya Beranda Cilik Riwut, Kalimantan Tengah. Beliau dari orang Dayak. Nah, kita namakan karena nanti rencananya kita pindah ke Kalimantan, maka kita dari Beranda Kalimantan kita melihat Nusantara Indonesia. Kira-kira begitu. Termasuk juga kita lihat warna-warna plafon kita itu beraneka warna karena Indonesia dibangun oleh semangat kebersamaan kebinekaan. Jadi semua ada ruangannya, filosofinya, semua ada filosofinya. Tempat kita ini kebetulan paling timur, namanya ruangan Frans Kasiepo, pahlawan dari Papua, pembebasan Irian Barat. Ada juga kita menghargai juga pahlawan-pahlawan perempuan. Ada namanya ruangan Christina Marta Tiahau dari Maluku, ada Cuknya Din, ada Idewo Istri Kania dari Bali. Jadi ini beraneka agama, beraneka suku juga ada. Di sebelah kita ini ada juga pahlawan nasional, malah dinamakan KRI John Lee Cheng Juan gitu ya. Nah itu adalah pahlawan Tionghoa. Jadinya mereka berjuang menyelundupkan senjata untuk pejuang Muslim di Aceh. Padahal mereka berbeda, tapi semangat untuk kebangsaannya luar biasa. Ini kita harus jadikan spirit di bangunan ini. Ini lantai 2, kemudian kita naik ke atas? Ya, naik ini lantai 3 kita. Oh, ini lantai 3 ya, lantai 3. Nanti kita naik ke atas, kita punya rooftop di sana. Nah, di sana kita bisa melihat sightseeing seluruh Bali ini kelihatan. Semua komplek pegunungan kita ada. Di utara, di selatan kita bisa melihat Garuda Wisnu Kencana, kita bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam, dan di atas itu kita akan buat tempat berkebunnya anak-anak di peseraman ini, sehingga mereka bisa secara mandiri menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Inilah konsep kita, dan yang paling penting juga sebagai tempat percontohan untuk green building, ya, bangunan hijau. Jadinya kalau kita lihat bangunan kita ini semua unsurnya kaca, sehingga kita bisa hemat energi. Jadinya sampai sore, jadinya kita dedikasikan sampai sore tidak boleh ada lampu yang menyala. Makanya kita semua pakai dia kaca sehingga bisa hemat energi. Termasuk juga kita tidak ada AC di ruangan ini, semua kita terbuka begini, ya, tidak ada AC. Inilah konsep green building. Termasuk kayu-kayu tidak ada bangunan kita dari unsur kayu, menebang pohon, termasuk pembakaran batu bata nggak ada. Kita pakai yang namanya bata ringan fabrikasi, sehingga benar-benar bangunan ini bisa memberi contoh untuk green dan eco building. Eco building. Ya. Ramah lingkungan, ramah energi. Ya, betul. Kita juga tidak ada, kalau kita lihat itu ya, air itu semua ditampung sehingga kita nggak ada got. Ya, kita tidak ada got, jadinya kita konsepnya adalah menabung air hujan kita tampung dalam bak, bisa kita serapkan ke dalam tanah. Kan sekarang ini kita banyak mengeruk air bawah tanah, tetapi kurang untuk memasukkannya. Ini konsepnya kita buat seperti itu. Ya. Wah, luar biasa ya. Terus kemudian energi listriknya pun pakai energi ya, rencananya ini sudah komitmen dari Kementerian SDM. Jadinya nanti di lantai 4 kita, di rooftop kita itu akan menggunakan yang namanya solar panel, ya, energi terbarukan dengan tenaga surya. Ya, jadinya kalau kita siang hari kita butuh barangkali menghidupkan komputer, mengecas HP dan lain sebagainya, itu menggunakan tenaga surya. Malam hari kita akan menggunakan tenaga angin. Nah, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan sumber daya yang memang luar biasa di sini. Energi terbarukan katanya zaman sekarang gitu. Ya. Waduh, memang ini apa ya? Memang akan menjadi percontohan ya. Iya, iya. Jadi memang ramah lingkungan, ramah energi, kemudian berangkat dari materialnya pun tadi dari Nusantara, ya, walaupun simbolisasi, tapi ini menunjukkan bahwa memang Nusantara itu memang sumber daya alamnya luar biasa, gitu ya Pak Mas Sugi ya. Kemudian kita mempunyai kelimpahan anugerah dari Yang Maha Kuasa, bahwa Nusantara ini sangat
buahnya Ya, beragam. betul. Ya. Kita harus rawat betul ini Nah. kenusantaraan kita ini. Ya. Jadi semangat ini yang memang Ya. akan diwujudkan. Cuma nanti kita akan bertanya lagi dengan Mas Sudi. Bermula dari Denpasar ini Ya. kan. Harapannya tuh bagaimana sebetulnya? Untuk siapa sebetulnya Ya. gitu ya Mas Biudi ya. Tapi memang jangan kemana-mana sekali lagi. Nanti ya kita akan lebih akrab lagi, lebih mengetahui kemudian bagaimana misi ke depan, apa upaya-upaya yang kita ketahui ini sempat terhenti dalam tanda kutip. Ya. Memang saudara ini belum jadi, selesai. belum selesai ya. Sempat terhenti karena ada pandemi, tapi kemudian ini tidak menyurutkan semangat dari kawan-kawan Mas Biudi bersama dengan tim untuk terus ini dapat diwujudkan. Nah, kita ingin tahu bagaimana ke depan dan kemudian ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Sulawesi.